Pak Bram, selamat malam Pak. Selamat malam Bu Apa Evi. kabar? Baik, baik, baik. Senang bisa bertemu lagi nih untuk berbincang-bincang, berdiskusi. Banyak Ya, hal yang bisa kita diskusikan ya Pak ya. ya, Pak Bram, kan kita ini masih dalam suasana Hari Pendidikan Nasional kita Indonesia ya, tanggal 2 Mei. ya, Tapi juga kita bisa bisa kita pikirkan bulan Mei ini adalah bulan pendidikan lah ya, seperti itu. Jadi bukan bukan hanya satu hari tapi juga ya. sepanjang bulan ini. Sehubungan dengan Hari Pendidikan dan juga bulan pendidikan, tapi juga saya ingin mengkaitkan 17 Agustus. Yang ingin saya kaitkan adalah kita sudah 78 tahun merdeka ini Pak ya. Tapi permasalahannya adalah masih banyak hal-hal yang harus kita selesaikan, harus kita perbaiki. Ya. Satu tema yang saya pikir pasti Pak Bram juga merasa ini tema ini penting adalah tentang dekolonisasi, Pak. Ya. Setuju, Pak? Kita bicara tentang dekolonisasi? Ya, setuju sekali Bu Evi. Istilah dekolonisasi ini sebetulnya saya juga lumayan baru ya. Pertama kali saya dengar itu mungkin sekitar tahun 2015 saya baru pertama kali mendengar istilah dekolonisasi ya. Pada waktu itu saya kira sesuai dengan definisi umumnya, saya kira waktu itu kita bisa bicara masalah bagaimana membuat negara-negara terjajah itu bisa merdeka. Tetapi ternyata dalam suatu kongres pada waktu itu saya mendengar tentang dekolonisasi pendidikan. Nah, ini yang baru sekali bagi saya pada waktu itu ya, tahun 2015 itu. Jadi saya bertanya-tanya, apa maksudnya sih dekolonisasi pendidikan? Nah, itu ternyata saya baru menemukan bahwa ternyata dalam banyak hal masih banyak penjajahan yang terjadi di dalam pendidikan. Ini khususnya terjadi di negara-negara belahan bumi selatan. Jadi ini bukan hanya di selatan Katulistiwa ya, tetapi maksudnya dari negara-negara yang dulunya mantan negara jajahan yang secara politik sudah merdeka, tetapi secara pendidikan khususnya dan juga untuk beberapa hal yang lain itu masih terjajah sampai dengan hari ini. Nah, jadi dekolonisasi ini dalam rangka kita bicara Hari Pendidikan ya, dan juga Hari Kebangkitan Nasional tentu saja ya, yang membawa kita pada hari kemerdekaan kita. Ini saya kira menarik untuk kita bicara apa sih sebetulnya, di mana sebetulnya kita ini masih terjajah, di mana kita masih belum merdeka sampai saat ini. Nah, kalau tadi dihubungkan dengan pendidikan, bisakah Pak Bram memberikan contoh supaya kita lebih jelas ya mengenai apa itu dekolonisasi dalam pendidikan? Iya. Terima kasih Bu Evi. Kalau dari segi saya, karena saya dosen di Fakultas Kedokteran ya, saya melihat dari bidang pendidikan kedokteran, misalnya sekian tahun yang lalu dari Kanada dan Belanda itu timbul inisiatif untuk metode pengajaran kedokteran yang baru yang namanya Problem Based Learning atau PBL. Ya. Nah, PBL ini kemudian diadopsi di banyak negara. Akan tetapi, sementara negara-negara di belahan bumi utara, negara-negara yang relatif lebih maju, ya, itu dalam mengadopsi itu mereka menggunakan pendekatan mana yang paling cocok untuk konteksnya mereka, sehingga model-model PBL itu disesuaikan dengan konteks kurikulum, konteks budaya belajar mengajar mereka. Tetapi di belahan bumi selatan itu proses adaptasi budaya ini tidak banyak terjadi. Di Indonesia, saya masih ingat pertama kali saya belajar PBL di Indonesia, itu saya dengan rekan-rekan dosen yang lain, itu kita menjiplak metode PBL yang ada di Singapura. Padahal Singapura itu konteksnya beda sekali dengan Indonesia. Singapura itu adalah bekas koloni Inggris, ya. Sistem pendidikannya itu sistem Inggris. Mereka bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris, ya. Sehingga bagaimana cara berpikir kritis dan sebagainya itu sudah diajarkan sejak sangat dini. Sehingga bagi mereka mengadopsi PBL yang asalnya dari Kanada dan dari Belanda, ya di mana negara-negara juga belahan utara yang sudah lebih maju, itu tidak terlalu sulit. Ketika PBL pertama kali diterapkan di Indonesia, saya melihat banyak mahasiswa yang kesulitan.
Ya, baik dosennya pun banyak yang kesulitan. Dan ini menurut pemahaman saya karena pada waktu tahun sekian itu, ini baru awal-awal terjadi mulainya PBL ya. Kalau zaman sekarang sudah beda, tapi zaman tahun dulu itu kita tidak menyempatkan diri untuk banyak melakukan adaptasi budaya itu. Sehingga kemudian akhirnya semuanya kesulitan. Butuh waktu cukup lama sebelum tenaga-tenaga pendidik kedokteran di Indonesia mulai melakukan penelitian tentang PBL di Indonesia seharusnya itu bagaimana. Nah, dan ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di PBL saja dan jelas bukan hanya di kedokteran saja, tapi juga terjadi di hal-hal yang lain. Mungkin Bu Evi pada waktu itu sebagai pengajar bahasa Indonesia nih, Bu Evi masih ingat waktu kita bincang-bincang soal penggunaan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris itu, Bu Evi? Betul, betul Pak. Jadi kembali lagi kalau kita mau Ya. ulangi tentang dekolonisasi, Hmm. mungkin yang harus kita tekankan adalah menghargai apa yang kita miliki. Mungkin Ya. itu ya. Jadi kita tidak mengambil sesuatu yang ada di luar, lalu berpikir di dalam dunia pikiran kita bahwa itu lebih baik dari apa yang kita punya. Ya, Misalnya saya kira seperti memang apa namanya tidak bisa disangkal bahwa penelitian di luar negeri itu lebih cepat daripada di Indonesia. Tidak juga bisa disangkal bahwa kita memang dalam melakukan praktek sehari-hari, khusus baik itu di pendidikan maupun di bidang profesi, apapun ya, itu kita memang harus berdasarkan ilmu yang sudah dibangun tidak peduli asalnya dari mana. Tetapi yang menjadikan kita sebagai orang merdeka itu adalah ketika kita bisa mengambil sesuatu dari manapun sumbernya, ya, apakah itu kita buat sendiri, tapi kita ambil dari tempat lain juga tidak apa-apa, tetapi kita punya kontrol ya. Kita yang menentukan ini nanti mau dipakai untuk apa, dengan bentuk seperti apa, dengan cara seperti apa yang sesuai buat saya. Itu yang menentukan adalah saya. Itu berarti saya orang merdeka, saya bisa menentukan untuk diri saya sendiri. Tetapi kalau kita mengambil sesuatu dari luar, yang lalu kita pakai mentah-mentah, langsung kita pakai begitu, apalagi kalau ini adalah karena diharuskan oleh orang dari negara lain, atau karena kita memandang, aduh, saya kan di bawah ya posisinya ya, orang lain kan di atas posisinya, yang mereka lakukan pasti lebih bagus daripada yang saya lakukan. Ini kan namanya mental orang terjajah, Bu Evi namanya. iya, mungkin Nah, poinnya di situ ya Pak Bram ya. betul. Bukan berarti kita mengambil sesuatu dari luar itu berarti tidak baik ya. Bukan, Betul, betul. poinnya bukan di situ. Bukan di situ. Tetapi kita memposisikan diri kita sebagai yang di bawah gitu. Betul, betul. Karena Jadi menganggap yang di luar itu lebih baik dan kita tidak punya apa-apa. Itu yang menjadi poinnya ya Pak ya. itulah mental orang terjajah, ya, di mana kita tidak punya keberanian untuk mengatakan, loh, tunggu sebentar. Eh, barangkali sistem itu tidak sebagus itu, atau barangkali sistem itu bagus di negara asalnya. Untuk apakah sistem itu bagus di Indonesia? Mari kita teliti dulu. Mari kita coba dulu ini. Kita buat Hmm. satu uji coba, ya, kita teliti betul-betul, kita cek bagaimana situasinya dan sebagainya. Kalau memang ini memang bagus sesuai untuk kita, ya baiklah, mari kita adopsi ini. Tapi itu keputusannya mengadopsi atau tidak itu melalui satu proses yang kita yang menentukan proses itu, yang menentukan cocok atau tidak itu adalah kita, dan kita Betul, punya keberanian untuk ini tidak cocok, kita tidak bisa pakai ini. Terima kasih, lewat. Kita cari yang lain. Atau betul. kita bikin sendiri yang Ya. model kita ini seperti apa. Begitu. Nah, disitulah poin kemerdekaannya. Kita Betul, sebagai orang yang merdeka, kita bisa betul, memiliki apa namanya keputusan untuk diri betul. kita. Betul. Intinya itu di situ. Kitalah yang memutuskan apa yang terbaik untuk kita. Karena itulah yang dilakukan orang merdeka. Kalau Betul. kalau kita melakukan apa yang dikatakan orang, ya, Mhm. maka berarti kita masih belum 100% merdeka. Belum. Merdeka itu kan atau iya atau tidak gitu ya. Jadi Betul, kita belum betul, betul. merdeka berarti. Nah, kalau tadi Pak Bram mau apa menghubungkannya dengan bahasa Indonesia misalnya, Ya. itu jelas itu juga bisa terlihat ya Pak. Misalnya kelompok orang-orang yang berpikir bahwa kalau saya menggunakan bahasa Inggris saya akan lebih keren.
saya akan terlihat lebih maju gitu. Saya akan terlihat lebih berpendidikan gitu. Makanya Ya, banyak orang akhirnya melupakan bahasa Indonesia lalu menggunakan bahasa Inggris atau mungkin bahkan yang rusaknya lagi adalah dicampur-campur gitu ya. betul, Nah, betul. sebetulnya bukan berarti kita tidak boleh menggunakan bahasa asing ya. Justru Hmm, betul. kita harus memiliki bahasa asing agar pengetahuan kita lebih jauh lebih luas lagi ya. Tapi bukan berarti kalau itu tadi perasaan tadi ya. Kenapa kalau kita berbahasa Indonesia kita merasa merasa rendah? Nah, Betul. itu adalah mental Betul. yang terjajah. Setuju sekali Bu Evi, karena saya juga melihat penjajahan dari orang-orang kulit putih terhadap bangsa-bangsa asli di Amerika Utara dan juga di Australia. Nomor satu yang mereka lakukan apa? Menghilangkan bahasa-bahasa daerah. Itu yang mereka Betul. lakukan. Jadi mereka anak-anak dari suku-suku asli ini diharuskan berbahasa Inggris. Sedemikian rupa kalau mereka menggunakan bahasa mereka sendiri, mereka tuh dipermalukan. Itu Iya, bahasanya orang kampung lah atau seperti apa iya, gitu ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi, bahasa mereka rusak, bahkan musnah ya. Itu sudah banyak kejadiannya. Nah, ini yang membuat saya jadi terenyuh ya kalau saya melihat apa bahasa Indonesia yang kemudian rusak karena dicampur-campur dengan bahasa Inggris dengan cara yang tidak benar ya, bukan unsur serapan, maksudnya ini beda lagi ya. Ini betul yang betul. dicampur-campur dengan cara tidak benar, ini membuat kita jadi terjajah, disadari atau tidak. Jadi khususnya untuk adik-adik mahasiswa ya, saya kira kita perlu berani ya untuk bangga dengan bahasa kita sendiri ya, sehingga kita ini merdeka, orang merdeka punya bahasanya sendiri ya, tidak perlu bahasanya itu diangkat-angkat dengan cara mencampur adukkan dengan bahasa lain, itu berarti kita masih belum merdeka. Betul, betul. Pak Bram, kalau kita melihat dari aspek lain, misalnya ya Ya, dalam kehidupan sehari-hari lah, taruhlah kehidupan sehari itu yang lebih sederhana lagi misalnya. ya. Contoh, ada sekelompok orang ya yang berpikir kalau kalau saya makan spaghetti atau makan hamburger gitu, maka saya lebih maju, saya lebih kaya gitu, saya lebih banyak uang, saya lebih dibanding dengan misalnya makan nasi goreng misalnya gitu. Ya kan? Ada mental seperti itu. Karena kalau dia pergi ke KFC gitu, dia merasa lebih 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 keren gitu. Sama seperti tadi penggunaan bahasa asing, lebih keren kalau makan makan kayaknya wah, saya ini apa ya, lebih internasional gitu. Nah, mungkin itu juga salah satu, apakah itu juga salah satu apa mental yang tidak merdeka, Pak? Em, Sebetulnya seperti berbahasa ya Bu Evi ya. Seperti berbahasa, seperti tadi mengambil apa sesuatu yang dikembangkan di negara lain misalnya ya. Saya kira yang lebih penting itu adalah apa yang di dalam, bukan apa yang kita lakukan ya. Karena seseorang bisa menyukai makanan yang asalnya dari tempat lain, lagu-lagu juga demikian ya. Dia Betul, menyukai betul, betul. lagu-lagu yang berasal dari Betul. negara lain dan sebagainya. Iya. Kalau itu hanya dipandang sebagai hobi atau kesukaan saja, Ya, kebetulan kok rasanya cocok di lidah saya, kebetulan betul. kok musiknya cocok di telinga saya, ya, Mhm. itu itu sebetulnya tidak ada salahnya, ya. Menjadi salah kalau kalau saya mau makan makanan Indonesia tuh saya makannya sembunyi-sembunyi supaya tidak malu. Kalau kelihatan orang lain malu saya masak makan barang kayak gitu kok dimakan. Saya Betul. sering mendapat komentar seperti itu kalau ya kalau saya cerita ya saya suka makan soto babat misalnya begitu. Mhm, Ya, mhm, kalau orang kulit putih suka mengatakan itu bagian tubuh hewan yang tidak layak untuk dimakan, itu biasanya untuk makanan ternak aja biasanya. Oh, manusia kok makan yang kayak gitu gitu ya. iya, Nah, iya. kalau kemudian saya merasa malu, saya merasa rendah diri, aduh, bangsa saya kok makan makanan seperti itu, aduh, Mhm, minder dah rasanya, malu sama orang dari negara lain. Itu iya. yang menjadi mental terjajahnya di situ. Oke. Karena kita punya punya kebanggaan ya bahwa inilah yang khas dari negara saya. Meskipun saya mungkin tidak setiap hari makan soto babat karena takut kolesterol, ya, Iya, iya. tapi saya tidak malu untuk mengatakan Betul, bahwa betul, betul. orang di negara saya itu makan seperti ini. Kalau orang Iya, bilang, itu kan tidak pantas untuk dimakan lah, tidak pantas kan di budayanya kamu. iya, iya, Kalau iya, di iya. budaya kami, inilah yang kami lakukan dan Mhm, mhm. kami tidak perlu malu untuk mengatakan seperti itu karena Iya. kami
orang merdeka, kami boleh Iya, makan apapun yang kami mau. iya, Begitu Bu iya, Evi. iya. Jadi lebih ke arah apa yang ada di dalam ya. Betul. Dari itu lebih penting daripada apa yang kita lakukan. Betul, betul. Jadi bukan berfokus pada kita suka atau tidak suka ya, tapi Iya, pada nilai dalam mental betul. kita ini ya, Pak ya. Betul, karena merdeka itu adalah satu satu apa kerangka berpikir ya. Kalau bagi saya, merdeka itu satu kerangka berpikir. Merdeka bukan berarti anti asing, ya. Betul, betul, betul. Tidak, Setuju. tidak, sama Setuju, sekali saya tidak. setuju. Ya, Pengaruh yang positif dari negara lain itu bagus sekali. Itu kita pakai untuk memperkuat diri kita, memperkuat bangsa kita. Itu perlu sekali, ya. Dan inilah di mana diaspora itu kan berperannya kan di situ, di mana kita membawa pengaruh yang positif yang kita lihat di negara lain, kita bawa pulang untuk rekan-rekan di tanah air. Nah, itu semangatnya diaspora kan di situ. Tetapi yang perlu dihindari itu adalah merasa bahwa kita ini jelek, kita ini rendah, kita ini kalah sama orang lain selalu lebih bagus, selalu lebih pandai, selalu para diaspora kita kan sudah membuktikan bahwa kita tuh tidak kalah bersaing dengan orang-orang lain di negara mereka sendiri. Nah, betul sekali, inilah Pak. sikap orang merdeka itu seperti itu. Betul. Kalau boleh ditambahkan lagi misalnya contoh-contoh lain Pak dalam kehidupan sehari-hari mungkin lebih supaya para mahasiswa dan juga Ya, misalnya generasi muda lebih lebih apa ya lebih sadar lagi lah ya, tentang apa ini yang ya. disebut dengan dekolonisasi dan betapa pentingnya kita melakukan hal ini membebaskan pikiran kita. Jadi ada Ya. lagi contoh yang lain Pak Bram? Em, saya mau bicara karena adik-adik mahasiswa ini kan harus bikin skripsi ya semuanya ya, harus bikin penelitian ya. Kebetulan saya juga mengajar metodologi penelitian ya. Ini kalau kita melihat bagaimana caranya membuat kuesioner misalnya. Ini panduannya kebanyakan datang dari negara-negara barat dengan budaya barat. Apakah teknik-teknik membuat kuesioner yang ada di buku-buku yang dari luar itu, apakah sesuai dengan budaya Indonesia atau tidak? Ini perlu dipertanyakan dan perlu diteliti juga ini, ya. Tapi apa namanya penting bahwa bagi kita misalnya untuk bisa menerapkan ini dalam konteks budaya kita. Meskipun mungkin ada buku yang mengatakan bahwa kalau menanyakan umur itu caranya begini, kalau menanyakan jenis kelamin itu caranya begini. Nah, mari kita lihat di dalam konteks budaya Indonesia, apakah pertanyaan-pertanyaan yang diformat seperti itu cocok atau tidak? Kalau tidak cocok dengan suatu suku tertentu di mana kita melakukan penelitian, maka diskusikanlah dengan dosen pembimbing. Apakah boleh kalau kalimat ini saya ganti, pertanyaan ini saya ganti, supaya lebih cocok dengan sasaran saya? Karena orang dari suku ini mungkin tidak cocok dengan yang seperti itu. Mungkin ada suku lain yang cocok seperti itu, tapi kalau di suku yang khusus ini mungkin tidak cocok pertanyaan itu. Nah, ini salah satu contoh kecil yang semua adik-adik mahasiswa perlu tahu ya, perlu bisa berpikir kritis ya dalam hal ini. Bukan hanya sekedar mengikuti apa yang ada di buku ya, tetapi juga mempertanyakan apakah ini sesuai dengan konteks penelitian saya. Ya, masih banyak lagi hal yang di situ, Bu Evi, seperti misalnya saya selalu mengajak adik-adik mahasiswa, marilah kita meneliti dengan cara yang rapi, yang bagus, sehingga data dari Indonesia itu bisa terangkat. Ya, Itu kalau setuju sekali, Pak. Betul, karena betul. kita sulit ya, kadang-kadang mau menghitung besar sampel penelitian, kita harus menggunakan penelitian dari negara tetangga atau Mhm, bahkan dari negara barat yang konteksnya beda sekali dengan kita. Ya, mhm. itu karena data dari Indonesia masih kurang. Kalau kita semua dalam membuat skripsi, dalam membuat tesis, dalam membuat disertasi, kita buat dengan metode yang bagus, yang rapi, ya caranya bagus, data kita bagus, maka saya yakin kita bisa menghilangkan ketergantungan kita dari data dari luar negeri. Kita punya data sendiri, datanya yang bagus. Ini bukan data simsalabim begitu ya, Betul, bukan ya. betul, betul. Itu bukan cara yang bagus. Betul, Tapi betul. data yang bagus dikumpulkan dengan rapi, ya sesuai dengan aturannya, maka kita bisa merdeka di data penelitian. Dan itu penting sekali bagi kemajuan bangsa kita. Betul. Sehubungan dengan penelitian ya, Pak. Masih banyak juga misalnya kita berpikir bahwa kalau artikel dari bahasa Inggris pasti lebih baik gitu ya. Eh,
iya dan tidak, tapi artinya memang banyak artikel kembali lagi seperti tadi seperti makanannya gitu ya. Ya, Bukan bahasa Inggrisnya yang betul, membuat betul, membuat artikel itu lebih betul, baik gitu dibanding dengan betul, bahasa Indonesianya, tapi isinya, betul, penelitiannya tentu saja. betul. Nah, seandainya hasil-hasil penelitian kita yang ditulis dipublikasikan dalam bahasa Indonesia juga memiliki kualitas yang sangat yang juga sangat baik. Saya kira mungkin di masa yang akan datang misalnya menjadi referensi banyak orang asing ya, ya Pak ya. Saya setuju sekali, Bu Ewi, Itu dan ini memang banyak ya. Saya sudah bertemu dengan peneliti-peneliti yang menyayangkan kenapa data dari Indonesia itu kurang. Ya, jadi betul sekali. Ini bukan masalah kita, kembali lagi, kita menghargai sesuatu karena hal itu bagus. Ya, bukan karena datang dari luar negeri iya, otomatis pasti bagus. betul, Kembali lagi, itulah yang mental orang terjajah itu seperti itu. Yang datang dari luar selalu lebih unggul daripada milik kita sendiri. Kita betul. harus sebagai orang merdeka nih ya, kita harus belajar, kita harus berani ya, kita harus punya percaya diri bahwa kita bisa menghasilkan sesuatu yang tidak kalah bagusnya. Ya, kita tidak perlu minder, tapi memang konsekuensinya kita harus bekerja keras ya, tentu Harus saja bekerja ya. keras Kita betul, tidak bisa hanya bekerja seenaknya, kemudian betul. mengharapkan hasil yang lebih bagus, jelas tidak bisa. Kita harus Ya, berani iya, iya. bekerja keras juga. Karena memang Betul. kadang-kadang lebih enak untuk, ya daripada saya repot-repot, pakai saja yang dari luar. Apalagi memang lebih bagus, dan juga saya Betul. kan nggak perlu repot jadinya. Lah, nggak bisa, Betul. jadinya tidak bisa Ya, jadi bagus kalau begitu. kapan majunya kitanya ya? Betul, betul. Jadi kembali lagi, ini masalah dekolonisasi, masalah menjadi merdeka ya, tidak menjadi orang jajahan lagi ya. Jadi Betul. banyak sekali Bu Evi yang bisa kita kerjakan dari sehari-hari, bahkan adik-adik mahasiswa ya, mulai dari membaca, mulai dari membuat skripsi, sampai menggunakan bahasa sehari-hari dengan Betul. teman-teman dan di rumah, di media sosial dan sebagainya. Banyak hal-hal lain yang bisa kita lakukan supaya kita lepas dari jajahan-jajahan dari pengaruh-pengaruh dari luar yang tidak Betul. bagus. Bahkan dalam sebuah diskusi ya Pak, misalnya dalam apa namanya mengambil keputusan misalnya, kita kan mempunyai apa budaya sendiri. Betul, Misalnya, misalnya kita apa berembuk betul, untuk bisa membuat sebuah keputusan gitu. Tidak harus voting misalnya, tidak betul, harus tidak harus betul, voting karena budaya kita ada cara seperti betul. seperti itu gitu. Betul, betul. Dan saya pernah mengalami sendiri waktu saya masih mahasiswa nih, udah lama ya Bu ya, udah 30 tahun Mhm. lebih ya. Mhm. Mhm. Ketika kami menentukan kepengurusan, satu kepengurusan ya, kita tidak melakukan voting, kita musyawarah. Kita duduk Mhm. bersama dan kita kemudian memutuskan bersama. Ya, di antara kita ini yang paling cocok untuk memegang jabatan ini siapa? Ya, Mhm. tidak melalui voting, tapi melalui diskusi. Semua mengatakan saya bisa melakukan ini, tapi kalau untuk hal yang ini saya kurang bagus. Maka sebaiknya saya Mhm. jangan diberi posisi itu. Tapi kalau saya diberi posisi ini, saya baik, saya oke. Saya tuh masih ingat sekali peristiwa itu karena saya mikir bagaimana ya bisa membuat suatu kepengurusan tanpa voting, termasuk ketuanya siapa, itu tidak menggunakan voting sama sekali, tapi dengan suatu musyawarah. Dan itu membekas sekali di hati saya meskipun sudah 30 tahun ya, bahwa ternyata ada loh cara-cara yang menggunakan itu kan bagian itu sila keempat kita ya dalam permusyawarahan ya kan itu Betul, yang betul, betul yang sekali. ternyata benar itu memang budaya kita tuh seperti itu. Siapa yang bisa mengatakan bahwa itu nilainya kurang kurang bagus istilahnya. Jadi Betul, jangan betul, betul. jangan takut ya untuk melakukan sesuatu yang mungkin apa kok tidak seperti caranya orang Barat istilahnya begitu. Nah ini caranya orang Indonesia memang begini kok istilahnya begitu ya kalau sesuai ya Benar-benar, dan hasilnya benar. juga sesuai dengan budaya kita, hasilnya juga lebih bagus bagi kita. Mungkin tidak berlaku untuk orang dari budaya lain terserah, tapi bagi kita Benar. kita nggak perlu malu. Benar. Jadi banyak sekali apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari yang kecil-kecil itu tadi dalam Ya, dalam di rumah gitu ya, ya, dengan tetangga, ya. dengan lingkungan, di sekolah, di tempat kerja dan sebagainya. Apa nih yang bisa kita sampaikan kepada apa adik-adik mahasiswa untuk bisa lebih eh,
mempraktekkan kembali apa Ya. yang kita sebut tadi ya, dekolonisasi ini? Saya kira yang paling penting adalah nomor satu adalah menyadari ya, menyadari bahwa dalam beberapa hal kita ini masih terjajah. Sadar itu nomor satu. Ya, jadi kita secara kritis lah kalau kita melakukan soal apakah kita melakukan ini hanya karena kita silau ya akan apa yang ada di luar negara kita dengan perilaku, dengan pola pikir dan sebagainya yang datangnya dari negara asing ya. Apakah kita sudah mengkaji masukan-masukan ini dengan bagus dan apakah memang kita sudah menemukan bahwa memang inilah yang cocok untuk kita lakukan. Kalau memang sudah ada proses pengkajian seperti ini, maka baiklah, mari kita adopsi itu, tidak ada salahnya. Tapi letaknya kemerdekaan itu di situ, di mana kita yang memutuskan bahwa ini bagus atau ini kita tidak mau ambil dengan setelah kita telaah dengan menggunakan kacamata kita sebagai bangsa yang merdeka. Saya kira intinya di situ, Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Bram. Sepertinya ini tema ini sudah jauh lebih jelas lagi ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mempraktekannya ya. Mulai dari hal-hal yang kecil saja, tidak perlu yang besar-besar. Dan kalau perlu kita memberikan itu kepada orang asing lainnya, terutama yang misalnya yang Ya, para diaspora. Kita sebagai diaspora kita memberikan apa yang kita punya betul. dari budaya Indonesia kepada orang lain agar mereka juga berpikir bahwa oh, Indonesia memiliki banyak hal yang Betul, positif, betul. ya kan? Setuju sekali, Bu Evi. Baik. Terima kasih Pak Bram. Terima Saya kasih, Bu pikir Evi, mungkin atas kita bincang-bincang kita. eh, selesai sampai di sini diskusi kita, tapi masih ada diskusi-diskusi berikutnya ya Pak ya. Ya, sip. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Sama-sama. Salam diaspora. Salam diaspora.